Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Stendari dengan NIM F1F1 260 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baiklah, kembali lagi kita bakalan membahas tentang mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif, dan pada video kali ini bakalan membahas materi tentang fisikokimia lanjutan. Nah, sebelum itu, kita bakalan mempelajari tentang metode fisikokimia lanjutan. Nah, untuk metode fisikokimia lanjutan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada kolorimetri, spektrofotometri, dan yang kedua pengukuran refraktometri, yang ketiga pengukuran viskositas. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kolorimetri. Kolorimetri adalah suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan dan sampel standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Nah, metode itu sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama, metode visual, menggunakan mata sebagai detektornya, dan yang kedua yaitu menggunakan metode fotometri, yaitu metode yang menggunakan fotosel sebagai detektornya. Nah, kolorimeter adalah alat yang digunakan dalam kolorimetri. Nah, alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur warna. Alat ini sensitif terhadap cahaya yang diukur dan beberapa banyak warna yang diserap oleh sebuah benda atau zat tersebut gitu. Alat ini menggunakan warna berdasarkan komponen merah, biru, dan hijau dari cahaya yang diserap oleh objek ataupun sampel. Prinsip kerja dari alat ini adalah ketika cahaya melewati suatu benda, maka sebagian dari cahaya yang diserap dan akibatnya terjadi penurunan dalam beberapa banyak cahaya yang dipantulkan oleh mediumnya. Selanjutnya itu kita masuk ke spektrofotometri. Nah, spektrofotometri ini adalah teknik eksperimen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi zat terlarut dalam larutan tertentu dengan menghitung jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Nah, teknik itu sendiri sangat bermanfaat karena senyawanya tentu saja juga akan menyerap panjang gelombang cahaya, berbeda pada intensitas yang berbeda juga. Dengan menganalisis cahaya yang melalui larutan, dapat mengidentifikasi senyawa terlarut dalam larutan serta konsentrasinya. Prinsip dari kerja alat spektrometer adalah berdasarkan hukum Lambert-Beer. Spektrometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombangnya yang tertentu. Nah, spektrometer ini memiliki alat pengurai seperti prisma yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih, yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih. Sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan pada fotometer terhadap filter dari berbagai warna yang memiliki spesifikasi melewatkan trayek panjang gelombang tertentu. Nah, bagian-bagian dari alat ini terdiri dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat yang mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding dari kedua sampel tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada fluofotometri. Fluofotometri adalah pengukur cahaya untuk memeriksa integritas lapisan batas mata yang berbeda. Nah, metode ini digunakan untuk memeriksa sawar cairan, sawar darah retina, aliran cairan, dan dinamika aliran pada mata.
Selanjutnya, pengukuran viskositas. Viskositas ini ialah suatu cara untuk dapat menyatakan beberapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Nah, kebanyakan dari viskometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Nah, definisi lain dari viskositas ini ialah merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Nah, kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Nah, viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian ataupun lapisan cairan yang bergerak dengan benda lain. Nah, hambatan atau juga gesekan yang terjadi itulah suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair tersebut. Gitu. Nah. Selanjutnya, pengukuran viskositas dari fluida penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan fluida itu sendiri terhadap menahan gaya geser. Nah, metode pengukuran viskositas ini dengan menggunakan silinder konsentrik putar. Viskositas ditentukan berdasarkan jumlah torsi pada dasar silinder dan selubung silinder. Nah, metode pengukuran dengan aliran pada pipa kapiler viskositas ditentukan berdasarkan laju aliran volume dan pengukuran penurunan tekanan aliran fluida. Nah, viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan yang dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nah, nilai dari viskositas ini juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalir suatu cairan tertentu. Nah, mungkin cukup sekian video tentang pembahasan tentang metode fisikokimia lanjutan pada video kali ini. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.